Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsi, NIM 121101-2, kelas PGMI 1D, mata kuliah Sejarah dan Pendidikan Islam, dosen pengampu Kartini SAG MAG. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku semuanya. Bagaimana sih kabar pada hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya ada sub-sub materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian pendidikan Islam. Yang kedua adalah metode-metode pendidikan Islam. Yang ketiga adalah macam-macam lembaga Islam pertama di Indonesia. Dan keempat adalah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, kita masuk. Materi yang pertama adalah tentang pengertian pendidikan Islam. Menurut Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali, ia memberikan pengertian pendidikan Islam adalah sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Sedangkan menurut para ahli yang lain, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain, beliau mengatakan kepribadian utama tersebut adalah istilah kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, itulah pengertian dari pendidikan Islam. Selanjutnya adalah metode-metode pendidikan Islam. Terkait dengan metode pendidikan Islam, apa yang dikemukakan oleh Abdurrahman An-Nahlawi dalam buku Tarbiyatul Aulad fi al-Islam sebagaimana dikutip dalam buku Pendidikan Islam karya Heri Gunawan, mungkin dapat menjadi pertimbangan pendidik dalam melakukan proses pendidikan. Metode yang dituliskan oleh An-Nahlawi adalah metode percakapan, metode kisah, metode perumpamaan, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode peringatan, metode tahib dan tarhib, metode praktik, metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode simulasi, dan metode proyek. Macam lembaga Islam pertama di Indonesia. Pertama adalah pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sebagai akar pendidikan Islam yang menjadi pusat pembelajaran Islam setelah keberadaan masjid, senyatanya memiliki dinamika yang terus berkembang hingga sekarang. Nah, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Banyak yang berpendapat bahwa pondok pesantren muncul pertama kali pada zaman Wali Songo, dan orang yang pertama kali yang mendirikan pondok pesantren adalah
Maulana Malik Ibrahim. Kedua adalah masjid dan langar. Dengan terbentuknya masyarakat muslim yang semakin lama semakin berkembang, maka kebutuhan akan tempat yang khusus bagi umat muslim mutlak diperlukan. Maka dibentuklah masjid dan langar sebagai tempat untuk kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Nah, yang ketiga adalah surau. Surau menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah diartikan sebagai tempat atau rumah bagi umat Islam untuk melakukan ritual ibadah seperti sholat dan mengaji. Jadi surau adalah tempat untuk sarana beribadah, pendidikan, dan sosial budaya. Intinya adalah surau memiliki fungsi utama sebagai tempat multifungsi bagi masyarakat dan keberadaannya sangatlah penting. Nah, selanjutnya adalah pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah, yaitu proses pengajaran yang dilakukan di tempat ibadah seperti masjid, musola, bahkan di rumah-rumah para ulama. Di awal tahap pendidikan Islam di Indonesia secara berlangsung, yaitu dengan informal, yang mana tidak ada jadwal hari dan waktu tertentu ataupun tempat khusus sebagai sarana belajar tetap, sehingga semua tidak terprogram dengan jelas. Nah, selanjutnya kita mengenal tokoh-tokoh muslim yang mendirikan pondok pesantren, yaitu yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Yang kedua adalah Kiai Haji Adnan, adalah pendiri pondok pesantren Al-Mu'ayyad di Solo. Dan yang ketiga adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan pendiri pondok pesantren Tubuireng dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya adalah perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan, yaitu pada masa penjajahan Belanda, di mana masa penjajahan Belanda ini ada dua corak pendidikan, yaitu corak lama yang berpusat pondok pesantren dan corak baru dari perguruan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Belanda. Pendidikan yang dikelola oleh Belanda khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi, yaitu pendidikan umum. Sedangkan pada lembaga pendidikan Islam lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi penghayatan agama. Selanjutnya adalah masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, di tanah air Indonesia, kondisi pendidikan agama Islam agak sedikit berkembang dibandingkan dengan kondisi pada masa Belanda. Sikap pemerintahan kolonial Jepang terhadap pendidikan agama Islam ternyata lebih lunak. Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama. Yang penting bagi mereka adalah demi keperluan memenangkan perang. Berbeda dengan Belanda, di samping bertindak sebagai penjajah, juga ada misi lain yang tidak kalah pentingnya mereka emban, yaitu penyebaran agama Kristen. Oleh karena itu, sejak awal penentang utama penjajahan Belanda adalah mayoritas kaum pribumi yang beragama Islam. Selanjutnya adalah perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Pada pendidikan Islam zaman kemerdekaan yang pertama. Nah, pada zaman ini, saat itu Indonesia telah merdeka. Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang isinya memerintahkan kepada semua kepala sekolah ataupun guru-guru, yaitu tentang berisi mengibarkan sang merah putih tiap-tiap hari di halaman sekolah, melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapus nyanyian Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang.
menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal dari pemerintahan bala tentara Jepang. Yang terakhir adalah memberi semangat kebangsaan kepada semua murid-murid. Itulah yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, serta pendiri Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Selanjutnya adalah pendidikan Islam zaman kemerdekaan kedua. Nah, pada zaman ini pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang 1949. Dalam bidang pendidikan agama Islam, sejak tahun 1966 melalui TAP MPRS ditetapkan bahwa pendidikan agama menjadi hak wajib mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Adapun isi kurikulum pendidikan yang berciri khas agama Islam, di samping wajib membuat bahan kajian sebagaimana dalam muatan kurikulum di sekolah setingkat, juga wajib memuat bahan kajian sebagai ciri khas agama Islam. Nah, tidak terasa sudah banyak sekali ya kita belajar pada hari ini. Nah, jangan lupa ya, dibaca lagi dan ditonton lagi video ini. Ada nggak sih pertanyaan dari teman-teman? Nah, kalau ada, silakan bertanya. Akhirnya, materi kita pada hari ini telah selesai. Atas partisipasi teman-teman, saya mengucapkan terima kasih dengan 5 bahasa. Arigato, syukron, thanks, terima kasih, hatur nuhun. Saya Darsi, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari video saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.